Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbad bin Bishr bin Waqasi adalah sahabat Nabi dari kalangan Ansar, yang berasal dari suku Aus keturunan Bani Asahli. Ia punya dua nama panggilan, yaitu Abu Bishr dan Abu Al-Rabi. Ibn al-Atsir menuturkan dalam kitabnya bahwa ia masuk Islam di Madinah melalui Mus'ab bin Umair lebih dulu daripada Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudayr. Abbad turut serta dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan peperangan lainnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbad termasuk sahabat utama Rasulullah. Aisyah pernah berkata tentang dia, ada 3 orang Ansar yang keutamaan mereka sebanding. Mereka semua dari Bani Abdul Ashal, yaitu Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bishr. Itulah kesaksian Ummul Mukminin, wanita mulia yang selalu menjadi rujukan para ulama. Tindakan heroik Abbad dalam perang Zaturika sungguh tak terlupakan. Diriwayatkan dari sahabatnya sendiri, Ibn Yasar dari Uqail Ibn Jabir bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, kami keluar bersama Rasulullah dari tempat perlindungan kami di kebun kurma dalam perang Zaturika. Dalam perang itu, seorang wanita musyrik terkena lemparan anak panah seorang muslim. Usai peperangan, dan setelah Rasulullah pulang ke markas, suami wanita musyrik itu datang dan melihat apa yang terjadi pada istrinya. Marah dan bersumpah akan membalas dendam hingga salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersimbah darah. Diam-diam, ia mencari tahu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginap malam itu. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak masuk rumah, beliau bersabda, siapakah yang mau berjaga malam ini? Ammar bin Yasar dan Abbad bin Bishr bangkit dan berkata, kami siap berjaga, wahai Rasulullah. Berjagalah dekat gerbang Syib. Saat itu beliau dan para sahabat menginap di Syib, di sebuah lembah. Kedua orang itu pun pergi menuju gerbang Syib. Abbad bertanya, kau ingin aku berjaga di awal atau di akhir malam? Ammar menjawab, kau berjaga di awal malam, dan aku di akhir malam. Kemudian Ammar berbaring dan tertidur pulas. Abbad mendirikan salat sunnah sambil berjaga. Ketika itulah suami wanita musyrik itu datang. Ketika melihat Abbad yang sedang salat, lelaki itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Langsung melepaskan panah ke arah Abbad dan tepat mengenai tubuhnya. Terkena panah tidak membuat Abbad membatalkan salatnya. Hanya mencabut panah dan melanjutkan salatnya. Lelaki itu kembali melemparkan panah, dan Abbad tetap berdiri dalam salatnya. Untuk ketiga kalinya lelaki itu meluncurkan panah, dan Abbad mencabut panah yang tertancap di tubuhnya. Lalu ia rukuk, lantas sujud. Baru setelah selesai salat Abbad membangunkan Ammar dan berkata, bangunlah, ada orang yang datang. Ammar terkejut ketika melihat suami wanita musyrik itu berada di dekat mereka. Ketika melihat mereka berdua, lelaki itu tahu mereka menjadi benteng hidup bagi Muhammad dan menjadikan diri mereka sebagai penebus sumpahnya. Ammar kaget melihat sahabatnya Abbad berlumuran darah. Subhanallah, kenapa kau tidak membangunkanku saat pertama kali kau terkena panah? Abbad menjawab, aku sedang membaca salah satu surat dan aku tak mau memutuskan bacaanku sampai selesai. Saat beberapa anak panah menancap di tubuhku, aku pun menyelesaikan salat membangunkanmu. Demi Allah, jika tidak karena tugas berjaga yang diperintahkan Rasulullah, niscaya jiwaku sudah lepas dari raga sebelum aku memutuskan menyelesaikan bacaanku. Abbad tak pernah absen mengikuti peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Pernah mendengar beliau bersabda di depan kaum Ansar, wahai Ansar, kalian bagaikan pakaian dalam dan manusia bagaikan pakaian luar. Maka, jangan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Pada saat itu, kaum Ansar ingin agar tidak ada lagi orang yang lari dari medan perang seperti yang terjadi saat perang Uhud dan Hunain. Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan bahwa mereka adalah para penolong agama Allah dan Rasul-Nya. Janji setia yang pernah mereka ucapkan di Aqobah benar-benar mereka tunaikan. Sedikit pun tak terlintas dalam benak mereka keinginan meninggalkan Rasulullah sampai beliau wafat menghadap Allah. Mereka teguh memegang janji yang pernah diucapkan meskipun beliau telah tiada. Satu bagian yang menarik dari perjalanan hidup Abbad adalah kebersamaannya dengan Muhammad bin Salamah, Abu Abbas bin Jabar, Abu Nailah,
dan Al-Harits bin Aus ketika mereka berebut membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang Yahudi yang sangar membenci dan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta kaum muslim. Abad membagi kehidupannya menjadi dua bagian. Waktu malam ia gunakan untuk ibadah dan membaca Al-Quran, sedangkan siang harinya ia manfaatkan untuk berjihad melawan kaum kafir. Kebiasaannya membaca kalam Allah setiap malam sangat menarik hati setiap orang yang mendengarnya. Pada suatu malam, saat ia menunaikan tahajud di Masjid Nabi, suara bacaannya yang lembut terdengar hingga kamar Ummul Mukminin Aisyah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sana. Beliau bersabda kepada istrinya, "Ini suara Abbad bin Bishr." Aisyah menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." "Ya Allah, ampunilah dia. Adakah sesuatu yang lebih diharapkan daripada ampunan dan rahmat Allah?" Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bah bin Asad dari Hamad bin Salamah dari Sabit dari Anas bahwa Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Kemudian mereka keluar meninggalkan beliau. Tiba-tiba tongkat salah seorang dari mereka memancarkan cahaya terang sehingga mereka dapat berjalan diterangi cahaya itu. Saat keduanya berpisah, tongkat mereka masing-masing mengeluarkan cahaya. Suatu malam menjelang perang Yamamah, Abbad bermimpi sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa Abbad bin Bishr berkata, "Hai Abu Said, aku bermimpi langit terbuka untukku, kemudian tertutup lagi. Aku menafsirkannya, insya Allah, sebagai kesyahidan." Abu Said berkata, "Demi Allah, sungguh baik mimpimu itu." Keesokan harinya Abbad bersama beberapa sahabat bergabung dalam pasukan Khalid bin Al-Walid untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Mimpi dan harapan Abbad menjadi kenyataan. La terbunuh sebagai syahid. Sungguh mimpi orang bertakwa adalah kebenaran. Semoga Allah merahmatinya. Keutamaan Abbad bin Bishr. Beliau adalah Imam Abu Rabi'al Ansari Al-Asyali, salah satu ahli perang Badar, termasuk tokoh kabilah Aus yang berusia 45 tahun. Tongkatnya pernah menyala saat malam hari, ketika sepulang dari tempat Rasulullah menuju rumahnya. Abbad masuk Islam lewat tangan Mus'ab bin Umair dan termasuk salah satu sahabat yang membunuh tokoh Yahudi, Ka'ab bin Al-Ashraf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya untuk urusan zakat Bani Muzainah dan Bani Sulaim, serta memilihnya sebagai penjaga atau pengawal beliau pada perang Tabuk. Abbad bin Bishr sangat terhormat, berperang dan berkorban luar biasa pada perang Yamamah, hingga beliau gugur sebagai syahid dengan beberapa luka di wajahnya. Semoga Allah meridainya, karena itulah beliau termasuk salah seorang pemberani yang ternama. Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Ada 3 orang yang mulia dari kalangan Ansar. Tidak ada yang melebihi mereka dalam kemuliaan, dan semuanya dari Bani Abdul Asyal, Sa'ad bin Mu'az, Abbad bin Bishr, dan Usaid bin Hudair." Aisyah berkata lagi, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat tahajud di rumahku. Lalu beliau mendengar suara Abbad bin Bishr. Maka beliau berkata, 'Hai Aisyah, ini suara Abbad bin Bishr.' Ku jawab, 'Benar.' Maka kata beliau, 'Ya Allah, ampunilah dia.'" Hadis riwayat Al-Bukhari. Apakah doa kebaikan dari Rasulullah buat sahabatnya yang diijabahi di sisi Allah? Ataukah doa jelek kaum Rafidah yang makbul di sisinya? Apakah doa ampunan dari Rasul bagi sahabatnya yang diterima oleh Allah hingga mereka mati di atas Islam dan ampunan Allah? Ataukah doa jelek dan zalim dari kaum Rafidah, bahwa sahabat murtad dan ahli neraka? Para sahabat sangat berbahagia jika didoakan secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbad bin Bishr berkata, "Sesungguhnya Nabi berkata, 'Hai segenap Ansar, kalian adalah syiar pakaian dalam yang menyentuh kulit, atau pakaian pokok dan inti. Sedangkan manusia adalah ditsar, pakaian luar.' Demikian itu karena kaum Ansar paling dekat kepada Rasulullah, pelindung, pembela, dan penolong Rasulullah. Pada perang Badar kaum Ansar berkata, 'Wahai Rasulullah, seandainya engkau menyeberangi Laut Merah, kami akan menyeberang bersamamu. Tidak ada yang tertinggal satupun dari kami. Maka berperanglah, kami akan berperang bersamamu.' Tak kala 3 tokoh kafir Quraisy maju untuk mengajak perang tanding pada perang Badar,
Mereka langsung disambut oleh 3 pemuda Ansar. Dalam setiap peperangan, kaum Ansar selalu berada di barisan terdepan dan berkorban dengan sangat luar biasa untuk kemuliaan Islam hingga kaum kafir atau Rafidah murka. Inilah sunatullah. Bagi siapa saja yang mencari ridha Allah pasti akan mendapat murka dari orang kafir dan dari orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Maka berbahagialah orang yang mencari ridha Allah dengan murka manusia. Sebaliknya, celakalah bagi yang mencari ridha manusia dengan murka Allah. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.